kami tinggal di satu kota. Kota itu kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar ini kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Medan. Di sanalah kota kelahiran kami. Sejak SMP kami sudah berteman dengan ibu. Saya dengan ibu beda usia hampir 5 tahun. Tahun 1988 saya sudah meninggalkan kota Siantar menuju Balikpapan. Dan hubungan kami terus berlanjut lewat komunikasi saat itu dengan telepon. Saya meninggalkan ibu kelas 1 SMA. Tahun 1996 saya dari Balikpapan menuju Berau. Saat itu pembangunan proyek Yani Kertas. Kerja di sana? Iya. Sejak 96. Hubungan kami terus berlanjut, ya kadang berhenti karena jauh, kadang miss, biasalah. Memang hubungan kami tidak mendapat restu dari orang tua. Ya, faktor ekonomi mungkin pasti itu latar belakangi. Karena mertua saya itu dari latar belakang pendidikan dua-dua. Yang laki kepala sekolah SMP, yang perempuan guru SMK. Bahkan adik saya yang perempuan 3 orang, semua bekas muridnya ibu mertua, jadi tahu persis. Iya, agak gengsi lah mas. Iya. Jadi memang kita sudah berniat sebenarnya membangun rumah tangga. Berapa kali komunikasi supaya saya pulang dari sini menikah mendapat restu begitu, tapi ya memang harga mati sudah diberikan kepada ibu, tidak bisa kalau itu begitu. Ya udah, akhirnya bikin komitmen. Saya juga langsung bilang ya udah, terserah mau pilih orang tua atau saya bilang begitu. Ya ibu bilang ya memang saya berat saya. Jadi jarak itu kota kelahiran Siantar dengan dia kuliah sambil kerja Medan itu ibarat tadi Balikpapan Samarinda. Jadi memang sudah mulai curiga ibu mertua. Bahkan ibu mertua pun sudah telepon ke rumah pemilik kos. Dia lihat anak saya. Gitu. Ya. Jadi ibu sudah bilang, sebenarnya ibu sudah telepon saya, kayaknya saya nggak mungkin lagi untuk menuju Kaltim. Loh kenapa? Saya punya ijazah, berkas-berkas semua sudah diambil. Soalnya ipar saya, ada laki-laki ibu, kuliah juga di sana, sudah disuruh mertua ambil semua. Mungkin nanti curiga. Iya. Jadi akhirnya saya bilang begini, ya sudah, saya nggak butuh ijazah kamu, yang saya butuh kamu. Saya bilang begitu. Kalau kamu punya niat, ya kita kan punya akal. Ya kalau kamu mau sekolah, mau kerja, cicil aja, pakai yang satu-satu. Cari dulu keluarga ataupun tumpangan tempat menitip di sekitar bandara. Dulu bandara Polonia. Ya, mungkin begitulah kalau mau jalan titip 1-2 begitu. Ya akhirnya begitu. Jadi Yani Kertas ini tadi saya bilang diresmikan 8 Agustus 1997 oleh Presiden Soeharto dengan 8 menteri. 9 Agustus sehari setelah itu saya sudah menuju Balikpapan karena dia sudah menuju Balikpapan juga dari Medan. Ya, saya jemput. Ya.
saya bawa ke tempat keluarga, karena saya juga lama di Balikpapan, 4 hari dulu di sana. Ya udah, sudah 4 hari kembali ke sini. Saya juga kerja, dulu masih kerjanya seminggu baru kembali dari Mangkajang. Biasanya buat tempat keluarga di sini. Sambil berurusan dengan paroki. Saat itu masih projo, karena MSC baru masuk 1999. Nah, kisah ini 1997. Saya harus di paroki supaya kami KPP. Iya. Akhirnya kami KPP. Di tahun 97 ya? Iya, 97. Berarti yang KPP itu berarti sekitar Agustus 1997. Jadi saat itu sambil persiapan KPP saya sudah ngomong dengan Pastor Moses, Pastor Kepala Paroki saat itu. Karena saya sudah mengatur waktu untuk tanggal pernikahan. Jauh-jauh hari sudah saya atur, karena saya sudah tahu schedule. Seminggu kerja pagi, seminggu kerja sore. Karena dulu schedule tidak kerja, seminggu kerja pagi, libur 4 hari. Seminggu kerja sore, libur 1 hari. Seminggu kerja malam, libur 2 hari. Jadi sudah pilih, sudah lihat schedule yang libur setelah kerja pagi seminggu, libur 4 hari, biar di sini nanti. Yang lebih panjang. Iya, tambah cuti menikah 2 hari jadi 6 hari. Karena dulu kita kerja hanya 8 jam, 3 shift. Ya. Jadi saya sudah bilang sama Pastor Moses, Pastor, sambil kita nanti berjalan saya pembinaan ini, kalau tanggal pernikahan saya sudah tentukan Pastor. Loh, kok secepat itu? Ya, karena saya pekerja, waktu saya sudah tertentu. Jadi tanggal begitu, 6 September 1997. Jadi saya kasih tahu dari Agustus ini. Iya, begitu. Iya. Ya, sambil berjalan pembinaan. Beberapa waktu Pastor Moses tidak ada. Orang ibunya sakit di Tering. Itu Tering gereja Katolik pertama di Kaltim, di sekitar Sungai Mahakam sana. Iya. Orang tua sakit. Jadi hari itu dikirim pejabat sementara Pastor Marianus Bere. Kau apa project? Iya, projo. Karena kita dulu masih Keuskupan Agung Samarinda, di Sumber Samarinda. Iya. Sambil bincang-bincang dengan pastor ini, saya ingatkan lagi, karena saya sudah tentukan tanggal tadi, undangan saya akan hadir Balikpapan dan Samarinda. Iya. Iya. Walaupun sederhana tapi adalah keluarga Balikpapan dan Samarinda. Saya ingatkan lagi, Pastor Marianus Bere. Pastor, saya sudah bicara dengan Pastor Moses bahwa tanggalnya itu 6 September. Entah di mana salahnya, seperti sekarang ini Pastor kan sudah bikin jadwal. Oh, dia lihat jadwal. Saya tidak tahu persis, brother. Mungkin karena waktu itu Dumaring dengan Sega masih stasi. Pokoknya di jadwal itu stasi jauh dia turne. 6 September. Bisa jadi kayak kemarin. Iya, bisa jadi begitu. Wih, bagaimana ini Pastor? Wih, ini jadwal. Kayaknya bukan dia bikin, dia tinggal melanjutkan kan begitu. Tadi mana tahu Pastornya, namanya Pastor Mosot, ibunya sakit, mungkin sebelumnya kan. Waduh, Pastor, langsung saya bilang, saya ini undangan saya Pastor, Balikpapan Samarinda hadir. Bukan dekat ya? Iya. Jadi Pastor juga mulai bingung. Ya, namanya masih muda prater, mungkin termasuk kesombongan. Saya sampai tarik dompet dari kantong. Maksudnya begini, bantu saya Pastor, harus ada Pastor 6 September, saya bayar ongkos orang Samarinda, Pastor kan? Dulu masih 130-an ongkos pesawat. Nah, 130-an, sampai saya begitu. Ya daripada saya repot, nanti sudah janji 6 September, jadwal kerja hanya di situ bisa, nanti kerja nggak bisa lagi kan? Ya. Begitu. Wah, oh nggak bisa begitu Bapak, kata Pastor Marianus. Mungkin dia tersinggung kan, ya saya juga sudah emosi kan. Pokoknya harus Pastor saya bayar tiketnya PP begitu. Akhirnya diskusi baru beliau bilang begini,
Nah, bagaimana Bapak kalau memang tanggal yang Bapak tentukan tidak bisa dirubah lagi? Iya, tidak bisa, Pastor. Karena itu tadi sudah dari perusahaan, karena di situ libur, undangan saya ada Balikpapan Samarinda walaupun hanya 1-2 keluarga. Gitu. Akhirnya ditawarkan, bagaimana Bapak kalau yang memberikan berkat pernikahan itu tanpa imam? Loh, Pastor, ya saya awam. Kalau sepanjang itu dia kuyolo gereja, ya saya siap aja. Karena saya memang berharap tanggal itu tidak berubah, begitu. Nah, jadi saat itu masih hanya Pastor Yosef inilah katekis. Ini pun karena sudah pengalaman yang tinggi mungkin, jadi kayak Ibu Nurmala, Salestin, Pak Gedi, itu sudah Pastor Pius mungkin 2002 baru ikut IP Malang ambil S1. Jadi saat itu memang hanya beliau ini. Jadi ibarat iya, kalau tidak ada imam, tanpa imam pasti dia. Iya, begitu. Akhirnya deal, ya pembicaraan saya begitu. Kalau memang itu bisa diakui gereja, nah, bisa. Ya udah deal. Berarti pastor yang itu yang kasih ACC itu? Iya, Marianus Bere itu. Jadi memang surat nikahnya pun Marianus Bere. Langsung saya ambil filenya biar saya malah langsung Ini kan foto? iya, langsung saya lihat anunya aja dulu, langsung Oh iya, masih tampan sekali Pak. iya, langsung dengan tanpa imamnya mana dia? Nah ini dia. Nah ini dia Pastor Yosef namanya. Iya. Iya. Ih, ini dokumentasi masih terlihat. Ini anunya Prater. Surat nikahnya, jadi ini koram Imam Bapak Yosef Namang, ditanda tangan Pastor Marianus Bere ke paroki. Kami menikah 6 September. Saat itu karena lambat ngurus ke Capil, pas datang ke Capilnya dibuat tanggalnya jadi berbeda, jadi 5 September. Kalau nikahnya 6 September. Oh yang kenal pas buatnya? Iya, ini Yosef Namangnya. Nah itu ya. Ini dia. Jadi akhirnya ya? Iya. Di tanggal 6 itu? Iya, 6 September. Jadi memang karena memang kami tidak mendapat restu dari ibu mertua, karena kalau bapak mertua sejak ibu semester 3 sudah meninggal. Jadi akhirnya kita putuskan, ya udah kalau kamu mau, saya bilang, karena dia bilang saya nggak mungkin lagi ke situ, ijazah saya, berkas semua, pakaian sudah diambil. Jadi saya bilang, udah begitu aja. Nah, jadi dia akhirnya ke sini. Jadi dia tiba-tiba di papan, dia telepon, ya orang tua, ibu mertua ya langsung top nami begitu. Ya sudah, kami menikah setelah 97 itu. Dan ibu mertua sudah hadir di rumah ini kurang lebih 3 bulan. Juni 2010 sudah dari sini. Dari sini. Ya, jadi dia sudah puas. Ini umur berapa nih Ken? Saya 31, ibu 26. Lambat terus. Ya. Jadi ibu mertua saya itu yang tinggal, bapak mama sudah meninggal, ibu mertua sekarang umur 83. Masih ada Ini ini? masih. Ini apa nih, ayam atau apa nih? Oh iya, B2, babi. Jadi babi itu punya peran besar kalau orang Batak adat ini ya. Maksudnya apa itu babi? Iya. Dikasih ikan kumpul? Iya. Tapi sama-sama atau bagaimana? Iya. Di samping dimakan bersama, ada itu sudah ada adatnya itu dipotong besar-besar. Bagian kepala, nah ini kepala, bagian leher, bagian paha. Jadi itu sudah ada aturan itu, orang-orang tertentu yang menerima itu. Oh begitu. Jadi ada yang khusus dapat kepala, Iya, dapat iya, kakinya. iya. Itu apa sebenarnya untuk apa sih kalau maknanya? Ya hanya penghormatan aja. Jadi
kekerabatan yang dipanggil itu, kalau paman dia dapat jatah ini, kalau bibi dapat ini, begitu. Dia memang pakai simbol itu. Iya, nah, simbol iya. Lahir dia pakai begini, menikah, mati juga begini. Apa kasihannya Pak Abi ya? Iya. Makanya dia menderita. Makanya itu yang tiga itu lahir, menikah dan mati harus ada babi. Oh, tiga itu aja. Iya. Menikah, lahir, Mati. mati. Kalau pakai hewan lain bisa? Ah, Kayak macam kayak sapi atau anjing. ya, belakangan ini bisa karena dipengaruhi karena kultur agama. Kalau Iya, karena bakat dulu sudah ada yang muslim, kalau aslinya memang yang punya peran betul harus babi. Iya. Berarti memang dulunya Iya, Kristen ya? iya, iya, sebelum gitu. Ya ini apa Pak Nasir Yusuf? Iya. Mungkin 3 bulan lewat meninggal, saya juga enggak bisa ke sana, saya dengan jauh kan. Iya. Longayan, saya sudah pernah karena itu Longayan paroki, saya ada. Bahkan keuskupan kita juga berdiri 2002, saya hadir kok di Tarakan. Baik, sahabat-sahabat LBMA. Nah, ini adalah kisah dari Bapak yang sangat unik, ya, yang sangat unik. Kita belum berkenalan, nanti sudah ini saya akan tanya nama dulu karena memang kisah perkawinannya sangat unik, diberkati oleh seorang awam, ya. Apakah itu boleh? Apakah itu bisa? Nah, sudah ada surat dari testimoni istilah apa itu surat nikahnya ada, itu dari pastor paroki pun sudah memberikan ACC. Nah, tapi sejauh yang bisa kalau untuk sekarang seperti ya di luar sebelum direkam kan sharing-sharing, ada beberapa pastor bilang pun ya itu minimal harus diberkati ulang, ya. Tapi ya sudah, ini satu kisah yang pembelajaran yang baik walaupun mereka diberkati oleh Pak Yosef Namang almarhum, tetapi sekarang puji Tuhan masih bertahan, ya. Tahun ke-26 ini. Sudah 26 tahun, ya, bisa bayangkan sudah bisa bertahan sampai detik ini. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak nama dari Bapak ini siapa? Nah, sekarang saya ingin mungkin Bapak bisa berikan nama lalu nama keluarga di sini. Iya. Nama saya Sanggam Markus Simanungkali. Jadi Sanggam itu bahasa Batak itu artinya bagus. Bagus. Saya nyampe di Berau ini dijuluki juga kota Sanggam. Ini muncul. Iya. Nah, jadi ketika ibu saya ke sini tahun 2002, di kota ini ada apotik, ada laboratorium, ada mebel, ada rumah sakit, Sanggam. Loh, Jadi punya. iya. Jadi ibu saya bilang, loh, oh iya, Mak. Makanya nanti cucu ini warisan dari saya cukup banyak. Nah, berdua saya. Jadi Sanggam di Berau, dia juga punya akronim. Sehat, anggun, gairah, akrab, manusiawi. Itu Sanggam. Oke. Iya. Dan artinya juga bagus. Bagus. Makanya ada lagu khas di sini, Sanggam di mata, enak dipandang mata, begitu ya. Nama baptis saya Markus. Sebentar April diperingati. Marga saya Simanungkali. Istri? Ya, Simanungkali itu kalau dipanjangkan bisa juga siang malam termenung karena pailit. Nah, Siang malam. termasuk mungkin karena kian kertasnya bangkrut, jadi pailit. Kalau istri, dia punya nama Juliati Riahma Saragi. Ya, dia memang dari tenaga pendidik di Medan. Dan sejak kami menikah tahun 97, 1998 beliau sudah menjadi guru SMP Katolik di sini. 98 sampai 2001. Karena tahun 2001 ibu tes CPNS menang, pemerintah tidak mau di swasta, harus ke negeri. Langsung 2001 kami ke Maratua. Iya, ya, jadi setahun di sana. Urus 2003 ibu sudah di SMP Negeri Sambaliung, jadi sudah 20 tahun di sana.
Ya, kami punya anak dua, Joshua Geraldi Simanung Khalid, umur 25 tahun, lagi kuliah di Samarinda di Universitas Munawarman, jurusan Teknik Lingkungan. Sedangkan yang cewek, Regina Yudit Simanung Khalid, usia 21 tahun, Fakultas MIPA Biologi di Universitas Munawarman. Ya, begitu. Oke, sahabat-sahabat Eudema, terima kasih untuk Pak Simanung Khalid yang sudah berbagi pengalaman yang bagi saya unik. Nah, sebenarnya ini tak terduga, ya. Jadi karena kebetulan ceritanya mengarah ke yang suatu yang khusus yang memperkaya kesanan dalam gereja Katolik. Dan sekali lagi terima kasih Pak sudah Ya, terima kasih Dokter. mengizinkan saya untuk datang ngopi di rumah ini. Sekian dan sampai jumpa.